Guys, pernah nggak sih kalian melihat tangki bahan bakar 60.000 liter dan berpikir, wah, gede banget ya? Well, bagi para mekanik Pakistan, itu cuma mainan sehari-hari mereka. Yap, mainan. Sementara kita sibuk main game di HP sampai jempol keriting, mereka main-main dengan besi seberat tontonan. Hobi yang berbeda level sih ya. Mekanik Pakistan ini seperti Avengers, tapi versi bengkel kumuh. Alih-alih Captain America dengan perisai vibranium, mereka punya Captain Palu dengan palu yang sudah penyok. Iron Man, mereka punya Iron Worker dengan kacamata butut dan sarung tangan bolong-bolong. Tapi jangan salah, kemampuan mereka mengolah besi mungkin bikin Tony Stark menganga. Awalnya mereka menggelar lembaran plat besi di halaman bengkel. Halaman bengkel mereka bukan untuk parkir motor pelanggan, tapi jadi tempat jemuran besi. Para mekanik ini cuma pakai alat sederhana, tapi kerja otaknya maksimal. Kalau di tempat lain debate club isinya diskusi politik. Di sini debate clubnya ngomongin gimana bikin tangki sebesar bus sekolah dengan alat seadanya. Satu lembar plat besi buat tangki ini super besar, Bung. Sampai-sampai seluruh halaman bengkel penuh jemuran plat besi. Pekerja berkacamata ditugaskan memotong plat besi yang sudah ditandai. Dia pakai skill khusus senjata api utama. Ini bukan game Mobile Legends, tapi busur api sungguhan. Skill level 2, katanya. Kalau level 1, mungkin cuma bisa motong kuku ya. Teman-teman, jangan bayangkan pekerja ini seperti gamer yang bisa pause atau restart kalau salah. Salah potong di sini artinya game over untuk proyek dan dompet bos. Plat-plat ini harus diukur dan digambar dengan template setengah lingkaran yang cenderung elips. Ini agar bahan yang terbuang minimal. Seperti memakai jeans sobek, yang penting sobeknya di tempat yang tepat. Setelah dipotong, plat elips ini harus dibuat melengkung di bagian tengahnya. Caranya? Dengan palu mioner. Saya tidak tahu kenapa disebut palu mioner. Mungkin karena yang menggunakannya jadi mirip buruh tambang kali ya. Dua pekerja bertugas untuk menghajar plat besi ini sampai kalah, alias melonak dan cekung di tengah. Ini kelihatan seperti latihan tinju, tapi sasarannya besi. Mike Tyson pun mungkin akan berpikir dua kali untuk ikut challenge ini. Banyak mandor mengelilingi, tapi cuman dua pekerja yang bekerja. Ini bukan karena malas, tapi karena menghajar besi dengan palu ini luar biasa melelahkan. Seperti nge-push rank Mobile Legends 24 jam nonstop, tubuh jadi gemeteran. Jadi mereka akan bergiliran. Para pekerja ini luar biasa. Tanpa APD atau alat pelindung diri apapun, mereka kelihatan baik-baik saja. Tapi jangan ditiru ya, Bung. Ini tidak disarankan untuk orang yang belum terlatih. Kalau kita coba, bisa-bisa besoknya bukan ke bengkel lagi, tapi ke UGD. Selanjutnya, 3 pekerja menginjak plat dengan berat badan mereka yang kurus-kurus, dan 1 pekerja jadi algoju atau eksekutor, penekuk sisi plat. Kurus-kurus ini penting, Bung, karena kalau pekerjanya seberat sumo, plat besinya bisa langsung jadi mangkok. Alat penekuk plat ini hasil rekayasa sendiri dari pengalaman menghadapi kesulitan. Namanya juga special tool, seperti kunci Inggris. Setelah sisi mulai tertekuk, 1 pekerja saja cukup untuk merapikan sudut tekukan. Ini seperti tukang cukur profesional. Cukup 1 orang untuk membuat semuanya rapi dan seragam. Plat besi baru datang dari toko bangunan. Langsung 2 pekerja bergerak mengangkut plat-plat dari truk tanpa alat modern. Cara memindahkan plat dari truk? Gampang, angkat dan cemplungkan saja. Seperti main ikan-ikanan di kolam plastik, tapi versi dewasa dan berbahaya. Pekerja ahli konstruksi memberi tanda pada material untuk titik lengkung. Kelihatannya cuma perkiraan, tapi hasilnya akan sangat simetris. Seperti kita asal-asalan masak, tapi entah kenapa enak, begitulah keajaiban skill yang sudah terlatih puluhan tahun. Plat lembaran yang beratnya 100 kg harus diangkat dengan kerjasama tim. Kerjasama yang harmonis adalah modal dasar. Kalau ada pekerja yang toksik, bos langsung kasih kick button alias dipecat. Para pekerja ini selalu didoktrin bahwa tidak ada yang menggantikan ketekunan. Seperti bermain game,
Level naik karena sering main, bukan karena beli diamonds. Mereka selalu punya inisiatif sendiri, tapi tahu persis apa yang harus dilakukan. Ini bukan sembarang tim tukang besi, ini seperti skuad pro pekerja yang sudah main bareng bertahun-tahun. Plat-plat yang ditekuk di kedua ujung akan menjadi bodi tangki berkapasitas 60.000 liter. Proses ini makan waktu karena cuma ada satu mesin press roll. Bayangkan kalau ada 10 mesin, bisa bikin tangki sebesar stadion mungkin. Untuk mengoperasikan satu mesin saja butuh banyak pekerja. Ini namanya tim pekerja sejati. Setelah semua plat terbentuk seperti huruf U, mereka menjejernya untuk disatukan. Harus pas dengan ruang kosong yang tersedia. Salah perhitungan? Wah, itu artinya mereka harus mengulang dari awal. Pekerja ini harus jongkok seharian untuk menyatukan setiap plat. Lututnya seperti terbuat dari besi, mampu jongkok seharian tanpa lelah. Kalau kita jongkok 5 menit aja, udah teriak-teriak minta kursi. Bedanya dengan pekerja di desa Konoha, kerja baru 5 menit sudah habis udut rokok, 2 batang. Di sini pekerjanya fokus, tidak sedikit-sedikit istirahat untuk merokok. Setelah semua plat tersambung lurus, serangan full skill 2 dilancarkan untuk menutup semua lubang sambungan. Pekerja ini anggota Pakistan Welding Society, alias ahlinya ahli tukang las. Bisa mengelas dari satu elektroda utuh sampai habis tanpa berhenti, seperti makan mie instan tanpa jeda. Inilah waktu krusial menyatukan dua belahan tangki raksasa. Beratnya bisa mencapai 10 ton, makanya harus kompak. Mereka memanfaatkan hukum fisika, gaya sentrifugal. Einstein pasti bangga melihat aplikasi ilmu fisika versi bengkel ini. Setelah titik-titik dua sisi bertemu, langsung diperkuat dengan las. Ini juga sekaligus jadi inspeksi, karena perpindahan posisi bisa menyebabkan titik las retak kalau skill 2 tidak maksimal. Seperti relationship, kalau tidak solid dari awal, bisa retak di tengah jalan. Tangki ini memiliki diameter lebih tinggi dari orang dewasa. Lihat saja saat kameraman ambil video, benar-benar tangki raksasa yang dibuat dengan tangan manusia dan alat sederhana. Ini seperti Ancient Aliens, tapi versi Pakistan dan tanpa alien. Karena panjangnya sekitar 15 meter, tangki harus diberi penguat setiap jarak 3 meter. Kalau tidak, tangki bisa pecah saat diisi kapasitas maksimal. Bayangkan kalau tank BBM pecah di jalan, macetnya bisa sampai ke akhirat. Setiap penyekat harus dilubangi agar gaya tekan dan hidrostatik dari fluida bisa menyebar ke segala arah. Mereka punya rumus rahasia yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Seperti resep rahasia KFC, tapi untuk tangki BBM. Para mekanik sudah mempraktikkan hasil pengalaman ribuan abad. Tunggu, ribuan abad? Wah, berarti nenek moyang mereka sudah bikin tangki BBM sejak zaman dinosaurus dong. Hebat! Setelah semua tutup dan sekat dipasang, barulah para profesor mekanik menutup belahan tangki dari atas. Mereka menggunakan kerek sebagai senjata efektif untuk menarik sisi kanan-kiri. Di tahap final adjustment inilah performa skill dipertaruhkan. Seperti ujian akhir setelah kuliah 7 tahun, tidak boleh gagal. Tangki setengah jadi dipindahkan ke tempat lain. Tidak perlu alat berat, cukup dikerjakan ramai-ramai dengan squat full. Inilah bukti nyata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seperti gotong royong di kampung, tapi yang digotong benda seberat gajah. Tangki sudah terbentuk sempurna, tinggal memasang frame penyangga untuk dudukan di atas sasis truk. Framework ini harus pas dengan lebar sasis, kalau tidak bisa oleng seperti orang habis minum es kelapa 5 gelas. Barulah mereka butuh forklift berkapasitas 100 ton untuk mengangkat tangki. Forklift harus tepat di tengah supaya berat seimbang. Kalau jomplang, bahaya untuk pekerja yang mengerjakan instalasi gardan dan roda di bawah. Ini bukan main-main. Salah posisi besoknya bisa jadi headline koran. Para pekerja bekerja di kolong tangki dengan berbekal 2 anak dan istri di rumah. Mental petarung sejati. Bukan sembarang mental, tapi mental adamantium seperti cakar Wolverine. Mereka harus menciptakan suspensi truk yang nyaman dan kuat. Vehicle frame dipasang sebagai pemegang mainspring, lalu pasang gardan untuk setiap titik poros roda. Truk ini punya 12 roda karena kapasitasnya hampir 60 ton. Bayangkan ganti ban kalau bocor.
Bisa habis gaji sebulan cuman buat tambal ban. Lubang-lubang bekas pengelasan didempul dengan campuran khusus. Seorang body repair spesialis pun tak mampu membedakannya. Resepnya rahasia, seperti formula Coca-Cola. Pemilihan cat sesuai warna dasar PU tidak menyulitkan pekerja. Dengan topeng Spider-Man, proses pengecatan jadi lancar. Spider-Man pasti bangga, walaupun ini penggunaan topengnya yang tidak pada tempatnya. Cat warna merah dan putih dipilih, identik dengan warna truk tangki BBM di Desa Konoha. Stiker kampanye Go Green wajib disematkan. Agak ironis ya, tangki BBM, tapi kampanyenya Go Green. Para sponsor yang membiayai, logonya wajib ditempel di bodi tangki. Business is business, Bung. Bayar untuk ditampilkan. Dan jadilah sebuah karya maksimal dari peralatan minimal. Tangki BBM 60.000 liter buatan tangan-tangan terampil Pakistan. Tanpa teknologi canggih, tanpa alat modern, tapi dengan kerjasama dan keterampilan luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan Jago Besi Tanpa Jago Gosip. Saya yakin setelah menonton ini, kita jadi mikir 2 kali kalau mau mengeluh tentang pekerjaan kita yang cuma duduk di depan laptop dengan AC. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.